Pelaku pencurian tas Dimas Derajat sudah tertangkap. Simak detik-detik penangkapannya. Persiapan gila-gilaan Arab Saudi jelang duel sengit lawan Timnas Indonesia. Simak latihan intens mereka. Pemain keturunan Timnas Indonesia tiba di tanah air hari ini. Siapa saja yang bakal menjadi bintang baru? Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pelaku pencurian tas Dimas Derajat sudah tertangkap. Simak detik-detik penangkapannya. Kabar menggembirakan datang untuk Timnas Indonesia, terutama bagi pemainnya Dimas Derajat. Pelaku yang mencuri tas Dimas Derajat akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Berita ini disampaikan langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Menurut Nova Arianto, setelah kejadian pencurian tas Dimas Derajat, pihak kepolisian segera mengambil tindakan. Peristiwa pencurian tersebut terjadi saat Timnas Indonesia sedang menjalani sesi latihan di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu 31 September 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Latihan tersebut terbuka untuk media dan keamanan di lokasi tampak cukup longgar, memungkinkan banyak penggemar untuk mendekati para pemain. Pada saat itu Dimas Derajat meletakkan tasnya di tribun bersama barang-barang milik pemain Timnas Indonesia lainnya. Setelah sesi latihan berakhir, para pemain termasuk Dimas Derajat kembali ke tribun untuk mengganti pakaian. Saat para pemain mulai bergegas menuju bus, tampak Rama dan Sananta panik mencari tasnya yang hilang. Ternyata tas yang dibawa oleh Dimas Derajat adalah milik Rama dan Sananta, sementara tas asli Dimas Derajat belum ditemukan. Staf pelatih Timnas Indonesia turun dari bus untuk mencari tas Dimas Derajat. Setelah diteliti, tas tersebut benar-benar hilang dan di dalamnya terdapat barang-barang berharga seperti dompet dan handphone. Para pemain Timnas Indonesia kemudian kembali ke hotel tanpa tas tersebut. PSSI segera melakukan pengecekan melalui rekaman CCTV di sekitar lapangan ABC dan ditemukan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencurian. Dengan bukti rekaman CCTV, pihak kepolisian segera meluncurkan operasi untuk menangkap pelaku. Tidak lama setelah itu pelaku berhasil diamankan pada Minggu 1 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, meskipun lokasi penangkapannya belum diungkap. Namun meskipun pelaku sudah ditangkap, Nova Arianto tidak dapat memastikan apakah barang-barang dalam tas tersebut masih utuh atau sudah tidak ada. Saat ini Dimas Derajat dan rekan-rekannya sudah berada di Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis 5 September 2024. Persiapan gila-gilaan Arab Saudi jelang duel sengit lawan Timnas Indonesia. Simak latihan intens mereka. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan seru ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City pada dini hari tanggal 6 September waktu Indonesia. Untuk menghadapi laga penting ini, skuad Garuda telah memulai persiapan intensif dengan seluruh pemain berkumpul dan terlibat dalam sesi pemusatan latihan yang ketat. Sementara itu, tim tuan rumah Arab Saudi juga sedang mempersiapkan diri dengan sangat serius. Pada hari Senin 2 September 2024, The Green Falcon menjalani 2 sesi latihan untuk menajamkan strategi mereka. Latihan pertama diadakan pada siang hari di bawah arahan pelatih kepala Roberto Mancini. Selama sesi ini, para pemain menjalani latihan ringan dengan intensitas rendah yang bertujuan untuk menjaga kebugaran mereka menjelang jadwal yang semakin padat. Rilis dari laman Instagram Timnas Arab Saudi mengungkapkan bahwa sesi latihan dimulai dengan pemanasan, diikuti dengan latihan passing. Selanjutnya, Direktur Teknik Roberto Mancini memimpin manuver taktis di seluruh lapangan dan sesi ditutup dengan latihan peregangan.
Pada malam harinya, sesi latihan kedua dilaksanakan dengan fokus pada taktik spesifik untuk menghadapi timnas Indonesia. Dengan pertandingan yang semakin dekat, Arab Saudi bertekad untuk mengumpulkan poin penuh dan mempersiapkan diri dengan matang. Agenda latihan berikutnya direncanakan pada Selasa malam di Stadion King Abdullah Sport City. Latihan ini akan diadakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh media. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mempersiapkan timnya dengan penuh keseriusan. Meski menyadari tantangan besar yang ada, Shin Tae-yong tetap optimis. Persiapan harus sangat baik, terutama karena ini adalah kali pertama kita mencapai babak ketiga. Kita harus lebih fokus dan bekerja keras, tegas Shin Tae-yong. Kami percaya bahwa pemain akan memberikan yang terbaik, lanjutnya. Dengan persiapan yang matang dari kedua belah pihak, pertandingan antara Arab Saudi dan timnas Indonesia dipastikan akan menjadi laga yang sangat menarik dan penuh drama. Fans di tanah air tentu tidak sabar menantikan bagaimana hasil akhir dari duel sengit ini. Pemain keturunan timnas Indonesia tiba di tanah air hari ini. Siapa saja yang bakal menjadi bintang baru? Hari ini Selasa 3 September 2024 menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia karena calon pemain naturalisasi timnas Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air. Sebelumnya, Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, telah mengungkapkan bahwa kedatangan pemain keturunan ini diperkirakan akan terjadi antara 3 hingga 7 September 2024. Kedatangan pemain ini bertujuan untuk memulai proses naturalisasi mereka sebagai warga negara Indonesia. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, termasuk penyelesaian dokumen yang diperlukan dan pertemuan resmi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Arya Sinulinga menyatakan, kami sedang memproses kedatangan pemain keturunan, namun kami tidak ingin terburu-buru mengungkapkan nama mereka. Semua dokumen sudah disiapkan dan pemain ini perlu melewati beberapa proses administratif sebelum benar-benar resmi, jelas Sinulinga. Menurut rencana, pemain tersebut dapat tiba di Indonesia pada tanggal 3, 4, 5, 6, atau 7 September 2024 tergantung pada jadwal FIFA Matchday. Arya Sinulinga menambahkan, kita akan melihat siapa yang akan hadir, namun pemain baru bisa datang setelah tanggal 5 September 2024 pada waktu yang sesuai dengan jadwal FIFA. Meskipun nama pemain yang dimaksud belum diungkapkan secara resmi, penyerang FC Volendam U21 Mauro Zijlstra muncul sebagai kandidat kuat yang akan segera tiba di Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan YouTuber Indonesia yang berbasis di Belanda, Yusa Nugraha, Mauro Zijlstra mengonfirmasi bahwa ia telah mengirimkan dokumen naturalisasi kepada PSSI dan kini hanya menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. Selain Zijlstra, ada pula Tim Gippens dari FC Emmen dan Dion Marks dari NEC Nijmegen U21 yang diperkirakan akan bergabung dengan timnas Indonesia U20. Dengan target utama mereka adalah lolos ke Piala Dunia U20 2025. Tidak hanya itu, sejumlah nama lain juga disebut-sebut sebagai calon pemain naturalisasi, termasuk Ole Romani dari FC Utrecht, Jairo Riedewald dari Royal Antwerp FC, dan Kevin Dix dari FC Copenhagen. Jika proses naturalisasi mereka berjalan lancar, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Dengan semua perkembangan ini, masa depan timnas Indonesia semakin cerah, dan penggemar sepak bola di tanah air tentu menantikan dengan penuh antusias siapa saja yang akan menjadi bagian dari generasi baru yang menjanjikan ini.